Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini. Kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit, dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33, Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, recommitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia. Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dia Allah yang dahsyat, Raja segala raja. Dia Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan menyertai dia
Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dia akan meluputkan engkau, Dia akan menyertai engkau dalam kesesakan. Dan kita percaya kemuliaan diberikan kepada kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita panjang umur. Bahkan keselamatan yang dari Tuhan akan diberitahukan kepada kita juga. Mari kita beribadah, kita fokus hanya kepada Tuhan, karena kasih setianya hebat atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah ini. Yang siap untuk beribadah pada siang hari ini, mari sama-sama katakan amin. Sekali Haleluya. lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia yang layak. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa atas segalanya. Mari kita sama-sama sembah Dia. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Minta dua iblis sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, maju nyatakan kuasa-Nya. Minta buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa Bapa. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus Tuhan, nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, oh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus.
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia Allah yang perkasa, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Here we go. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Serukan namanya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidup kami Bapa. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu
Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tuhan, pujian kami Bapa. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu. Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Dengan iman sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, ini pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya.
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Engkau sungguh baik Tuhan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Setianya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Dengan rasa syukur sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Raja yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara berdiri sebentar. Kita ini kalau sudah amin seringkali langsung brang, otomatis langsung terduduk ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan lebih dulu. Tolong multimedia. Kejadian pasal pertama kita akan baca ada 3 ayat. Kejadian pertama ayat 26 dan 27. Kalau boleh keyboardis bisa dampingi saya misalnya, memungkinkan. Oh enggak ada ya? Atau tiga-tiganya di sini aja kalau gitu ya. Oke. Nah. Puji Tuhan. Ya. Kejadian pertama ayat 26, 27 dan 28. Dan oke, kita baca ya. Perkatakan, ucapkan 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ada pemberkatan nikah. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia, yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan, silakan saudara duduk kembali. Saudara, saya percaya ibu-ibu di sini suka kalau dikasih hadiah oleh suaminya, misalnya suami kasih berlian, mau nggak? Mau sekali ya. Saudaraku, berlian itu disebut berkualitas kalau dia memenuhi unsur 4C berlian ya. C yang pertama apa? Clarity. Oke. C yang kedua? Color. C yang ketiga? Karat. C yang keempat, cutnya, cutting, 4C. Nah saudaraku, kata pernikahan dalam bahasa Yunani adalah gameo. Kata gameo itu akar katanya gem, yang artinya batu bermata, yang mengacu kepada berlian. Terbentuknya berlian tidak bisa dalam satu malam, di mana ada fosil yang terjatuh di tanah, lalu kemudian singkat cerita akan mengalami proses panjang ribuan tahun. Dia akan mengalami kena tekanan bumi, dia mengalami kena panas bumi, dia mengalami kena pergeseran bumi, tanah. Lalu kemudian sekian lama dia akan menjadi batu bara. Setelah jadi batu bara, terus diproses kemudian kena himpitan panas bumi, tekanan tanah, lalu pergeseran tanah, dan seterusnya muncullah batu permata yang mahal, yaitu berlian adanya. Pernikahan sama seperti itu, tidak terbentuk dalam satu malam, butuh proses panjang, di mana kita harus dengan tekun ya meyakini bahwa nanti suatu hari akan membawa hal-hal yang lebih indah, cemerlang, bila kita berdua secara komitmen melaksanakannya dengan baik. Saya mau ngomong ini bukan cuma untuk yang menikah, tapi yang belum menikah. Siapa yang belum menikah angkat tangan? Iya, belum menikah. Tolong angkat tangan kanan tinggi-tinggi yang belum menikah. Yang belum menikah, pinter, bagus, jujur ya. Lebih tinggi, yang belum menikah tolong angkat tangan. Ya. Nah, lebih tinggi, jangan turunkan dulu, jangan turunkan. Sekarang yang belum menikah yang angkat tangan kanan, saling melihat, saling melihat. Saling melihat, pastikan. Nah, siapa tahu kan? Oh Tuhan, puji Tuhan, ternyata dia belum menikah. Aku kira yang di sebelahnya suaminya atau istrinya. Nah, kesempatan, lebih baik ketemu di rumah Tuhan daripada ketemu di tempat diskotik. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa yang belum menikah dengar baik-baik ya. Yesus berkata begini, Matius 22 ayat 37 sampai 39, khususnya waktu dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, hukum yang terutama, tapi ada hukum yang kedua yang sama nilainya, apa itu? Kasih jawab, kasih sesamamu manusia seperti, apa maksudnya Yesus? Dengar yang belum menikah ya, bahkan yang sudah menikah. Before you love others, you have to love yourself first. Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak pernah bisa mencintai dirimu, kamu tidak berdamai dengan dirimu, kamu tidak bisa terima dengan dirimu, kamu tidak punya gambar diri yang baik tentang dirimu sendiri, kamu tidak akan mungkin mencintai orang lain dengan baik. Makanya penting sekali dimulai segala sesuatu dari diri kita lebih dulu. Tolong ya anak-anak muda, selama kita masih ada rasa minder, rasa kurang tentang diri kita tidak bisa melihat, menerima kenyataan. Ya, saya dulu mengalami soalnya. Kok pendek ya? SMP, SMA, kuliah tetap sama ketinggiannya. 158 cm. Saudaraku, mau tes ikut TNI Polri ditolak, nggak bisa. Kenapa?
ketinggian tidak memenuhi syarat, ya kan? Oh, saudaraku dikasih Tuhan, ada rasa minder. Nah, itu bahaya kalau kita masuk dalam pernikahan. Ya, kalau masih pacaran oke, tapi selama belum beres, perhatikan, dalam konseling pernikahan yang kami lakukan, salah satu menyebabkan timbulnya perselisihan, masalah dalam rumah tangga ketika masing-masing pasangan belum beres dengan dirinya sendiri. Belum dia bisa cinta dirinya. Ini saya tidak bicara soal egois ya, ini bicara tentang penerimaan penuh tentang dirimu. Karena kalau kamu bisa menerima penuh siapa kamu akan bisa mengekspresikan cinta kepada orang lain dengan lebih baik sekali. So, penting sekali ini dimulai dengan diri kita, berdamai, tahu identitas. Dan Alkitab jelas berkata tadi, identitas kita sesungguhnya adalah kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Kata Elohim, Tuhan di situ mengandung arti yang pertama adalah kualitas unggul. Kalau Tuhan yang kualitas unggul itu menetapkan kita serupa segambar dengan kita, berarti dia waktu ciptakan kita, dalam diri kita ada benih kualitas unggul. Kasih tahu kiri kanan, kamu punya benih kualitas unggul. Kamu punya keunggulan masing-masing kita. Anak kembar saja gak sama kok. Anak kembar saja kelihatannya sama, cak jempolnya gak sama kok. Anak kembar kalau punya cewek, misalnya itu kembarnya cowok, gak akan mungkin memacari satu cewek sama-sama. Saudaraku dikasih Tuhan, masing-masing punya keunikan, masing-masing punya kelebihan. Waktu saya dimerdekakan dari minder pendek, saya itu kalau jalan sama cewek cantik, saudaraku, bingung. Cantik tinggi, bingung, aduh gimana, rasanya rendah diri, kok ada cewek tinggi gini. Kayak kalah sisi, padahal ceweknya gak apa-apa sih. Saya kepingin menyeimbangkan ketinggian sampai saya kepingin merubah cara jalan seperti ini. Kamu tinggal di mana? Supaya kelihatan sama. Minder. Akibatnya saudaraku bermasalah ketika pacaran, selalu ada gini-gini karena saya belum beres. Tapi begitu kenal identitas keserupaan, dicipta dengan kualitas unggul, keserupaan dengan Tuhan ada di dalam diriku. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan Allah yang gagah perkasa. Ketika saya tahu saya berdamai dengan diri saya sendiri, dan sekalipun pendek, agak pesek sedikit, tidak apa-apa, orang Indonesia agak pesek. Yang penting lubang hidungnya menghadap ke bawah. Betapa sulitnya saudaraku, hidungmu boleh mancung tapi lubangnya menghadap ke atas. Kamu akan kesulitan di musim hujan. Apalagi yang ke gereja bawa motor, di jalan hujan, sampai di gereja tertampung keluar pohon sedikit cerit gitu. Terima dirimu. Ketika kamu sadar penerimaanmu dengan baik tentang dirimu, kamu bisa mencintai orang lain dengan lebih baik lagi. Oke? Nah, dalam rumah tangga pun saudaraku perlu 4C. Ya, karena dia akarnya kan berlian. Pernikahan itu gameo. C yang pertama adalah covenant. Nah, perlu ada yang disebut dengan covenant. Covenant itu apa saudaraku? Covenant itu ikatan janji. Bukan sekedar suami istri, tapi kepada Tuhan. Bahasa Inggris, janji ada 3 level. Level yang paling rendah promise. Bisa batal asal ada alasan yang kuat. Itu promise biasa. Lebih tinggi lagi namanya komitmen. Itu janji suami istri. Dengar, sifatnya sumpah. Gak bisa dibatal kecuali maut memisahkan. Ada janji yang lebih tinggi lagi namanya covenant. Wah, itu ikatan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan. Tapi bagian kita meresponi perjanjian Tuhan dengan mentaatinya. Mau sedia menjalankannya, itu namanya covenant. Kalau kita menikah di gereja Bethel Indonesia Rock, selalu ada perjamuan kudus, betul Pak Robert? Kenapa harus ada perjamuan kudus? Itu artinya kita mau masuk dari segi komitmen, melangkah lebih tinggi kepada covenant, ikatan perjanjian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 1. Saudara aku dikasih Tuhan, dimulai dengan covenant. C yang kedua, Christ likeness. Ada keserupaan dengan Kristus. Tadi lihat, the main goal of our life is not to be rich, nor to be famous, but to be like Jesus. To be like Christ Jesus. Christ likeness. Itu tujuan utama kehidupan kita. Gak apa-apa lo jadi kaya, gak apa-apa terkenal, silahkan. Tapi itu bukan tujuan utama.
Tujuan utama adalah keserupaan dengan Kristus. Dalam pernikahan, dalam kehidupan pribadi, cek baik-baik. Bisnis saya ini membawa keserupaan pada Kristus enggak? Pelayanan saya ini membawa keserupaan pada Kristus enggak? Kehidupan saya sehari-hari ini membawa keserupaan enggak? Kalau enggak, cek baik-baik. Karena kalau enggak, kita akan meleset, saudaraku. Alkitab berkata ada banyak jalan disangka lurus, ujungnya menuju jurang maut. Siapa yang tahu angka 007? 007, apa itu? James Bond. Kalau orang Makassar lainnya, James Bond. Ada cerita, saya dengar dari teman saya orang Makassar. Cerita gini, tadi malam saya nonton Pileng. Kau nonton Pileng apa? James Bond. Apa itu, Mi? Bodoh kau itu. Lubang-lubang 7, Mi. Dia bawa breng. Dia tembak musuh, Mi. Adidi gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah menirukan ya. Betul ya? Saudara ketawa bener atau ketawanya saya salah cara menyampaikan? Bener dah? Bener Pak Robert? Oh bener, haleluya. Buat dunia perfilman Hollywood plus Inggris di mana cerita itu berasal, James Bond, itu menghasilkan keuntungan yang bisa menghasilkan jutaan dolar atau triliunan kalau rupiah. Tapi buat dunia penerbangan Korea Selatan, itu angka 007 memilukan. Kenapa? 1 September tahun 83 sebuah penerbangan dari JFK New York pulang ke Gimpo, waktu itu belum Incheon, Gimpo Seoul. Dan mereka harus transit dulu di Anchorage, Alaska. Dan mereka lanjutkan perjalanan. Entah kenapa ketika sampai di Anchorage ganti pilot, ganti kru, dan pada waktu itu belum ada GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada adalah sistem koordinat, ya. Pilot harus taat titik-titik koordinatnya. Entah kenapa sejak berangkat pilot tidak taat, hanya beberapa derajat selisihnya. Tapi kalau ditarik garis panjang, saudaraku, 10 jam, belasan ribu kilometer. Saudara bisa lihat, bisa membayangkan, semakin melebar, deviasi. Seharusnya ke Gimpo, Seoul. Ada keributan apa itu? Halo? Oke. Ya. Ini ke kiri seharusnya. Ternyata dia meleset, saudaraku. Dan tanpa sadar mereka sampai di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Dan Anda tahu waktu itu Uni Soviet ini saingan Amerika, superpower. Tanpa babi bu, Pak. Dikirim pesawat Sukhoi. Dan yang terjadi adalah ditembak pesawat sipil itu. Meledak di udara. 240 penumpang plus 30 kru. Jadi 270 orang mati gara-gara pilot tidak taat sistem navigasi. Kalau hidup kita tidak pada tujuan utama menjadi serupa seperti Kristus, Alkitab berkata ada banyak jalan disangka lurus, ujungnya menuju jurang maut. Cek baik-baik, what is the main goal of your life? The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah tetap menjaga yang utama, tetap utama. Yang utama dalam hidup kita adalah Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Kalau nggak dijaga yang utama, the main thing, orang Surabaya bilang, maka dari main thing akhirnya dari monting. Monting itu jalannya gini, mabodang. Kalau sudah monting nggak segera memperbaiki jalannya, maka akhirnya jadi sin. Saudara yang melanjutkan sendiri dan bukan saya. Halo, oleh sebab itu mari, ya, kunci G. Yes, untuk itu kalian ada di sini. Apa tujuan utama hidup saya dan saudara? Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Thank you ya.
Lalu C yang berikutnya apa? Christ center. Yesus harus jadi pusat dari segala-galanya. Dalam rumah tangga kita, tempatkan dia. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Oh yeah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, pusat segala sesuatu. Tapi yang 4C-nya, supaya kualitas berlian, pernikahan itu indah. Courtship. Apa itu Pak courtship? Courtship itu pacaran. Suami istri, jangan cuma pacaran waktu pacaran sebelum pemberkatan nikah. Begitu pemberkatan nikah seharusnya masuk dimensi berikutnya, PSKP. Apa itu Pak PSKP? Pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Amin. Jangan cuma mesra pada waktu pacaran biasa. Saya banyak perhatikan saudaraku ya. Begitu punya anak gitu ya. Suami-suami itu jalan sendiri ke depan gini ya. Isinya jarak 2 meter. Sayang, sayang. Dulu mak digandeng. Sekarang ditinggalin. Bapak-bapak, istrimu tetap butuh kemesraanmu. Dia masih butuh kamu pegang tangannya waktu jalan. Dengar teriakan istrimu di pagi ini. Dia masih butuh kau belai rambutnya. Amin. Saya naikkan satu lagu yang penuh urapan ini supaya para suami sadar. Kalau enggak itu pingsan. Kalau enggak sadar kan pingsan toh. Dengar, ini yang ibu-ibu butuhkan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Angkat suaramu jemaat. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Angkat wajahmu. Hatiku damai, jiwaku tentram di samping. Mari angkat tanganmu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Oh, kenapa dibatasi tas? Ada apa ini? Tolong tasnya diambil. Tidak bisa seperti ini. Pemimpin harus kasih contoh. Tolong para suami biasakan di Rock International Ministry ibadah pasangan harus duduk di sebelahnya. Oke? Biasakan itu. Halo? Dia butuh kemesraan. Courtship itu pacaran terus-terusan Pak. Saya lihat banyak suami-suami itu udah ditinggalkan seperti itu. Istrinya kasihan saudaraku. Bahkan beberapa suami, ini tapi tidak ada di Makassar. Ini di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang buntu. Pulang kantor, pulang toko, suaminya begitu pulang langsung ngomong sama istrinya. Cepat. Apaan cepat? Masuk kamar. Lu apa maksudnya apa? Masuk kamar cepat. Kunci. Ayo, buka baju. Ayo langsung. Bapak-bapak, itu yang ketawa itu mengalami itu. Saya kasih tahu saudara, istrimu itu seperti mesin diesel, butuh pemanasan, butuh ada keromantisan. Saudara ingat mobil lama diesel yang lama itu? Mati lagi. Baru kita kalau kita laki-laki Pertamax 98 belum ditindis gini jawab dari sendiri. Amin Pak Ferry. Kasih ibu kedinginan gitu tuh Pak. Kasih kehangatan dong Pak. Haleluya. Disaksikan putrinya. Wah
so sweet. Amin. Haleluya. Mana Pak Ferry yang besar itu ya? Saya enggak lihat ya. Saya ingat ada 2 Ferry di Makassar. Ferry kecil, Ferry besar. Ya oke. Nah sekarang saya akan membawa saudara, ingat ya, covenant, Christ likeness, Christ center, and then courtship pacaran. Ya, yang kreatif gitu ya, para suami sampai hari ini dia membutuhkan kemesraanmu. Tapi jangan lupa untuk bisa mengalami kuasa kerajaan terjadi dalam rumah tangga kita. Tolong slide saya. Saya membuat akronim family dan ini saya akan buat buku saudaraku. Dan buku ini selain memenuhi tugas sebagai dosen untuk masuk dalam ketentuan, saya juga akan membuat buku berikutnya dan ini akan setiap poin-poin akan menjadi bab-bab yang akan saya tulis. Kingdom family. Yang pertama, kata family saya ada akronim F-nya sekarang. Tolong F. F adalah first is the kingdom of God. Dalam hidup setiap kita suami istri, maka prioritas puncak dalam rumah tangga kita, tolong disajikan. First is kingdom of God. Nah, yakinkan bahwa yang diprioritaskan, jadi bukan cuma sekedar prioritas biasa, prioritas puncak dalam rumah tangga kita. Apa itu? Kerajaan Allah. Maksudnya apa kerajaan Allah? Pemerintahan Tuhan harus nyata. Yakinkan di rumah tangga saudara dan hidup kalian yang belum menikah, dengar. Yesus harus jadi raja yang memerintah langsung dalam hidup kita. Bukan cuma situasi kebaktian dia bisa jadi raja. Situasi bisnismu, situasi apapun, kuliahmu, pacaranmu, kehidupanmu sehari-hari. Yesus harus jadi raja yang memerintah langsung dalam kehidupan kita. So, kalau enggak saudaraku, kita penuh dengan kepalsuan. Saya banyak ketemu orang Kristen saudaraku di gereja dengan di luar beda sekali. Di gereja dia bisa kelihatan rohani, tapi di luar begitu jahat sekali. Walaupun mungkin di gereja terlibat pelayanan. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga Tuhan ketemu orang-orang seperti ini, Tuhan bilang, celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi. Kamu hai orang-orang munafik, hipokrites. Dalam bahasa Yunani dipakai kata itu. Itu apa? Seperti pemain drama yang bermain dengan berbagai peran yang ada. Saya selama pandemi 2 tahun ini Pak Robert, Pak Ince, akibat tidak seperti dulu, saya 1 bulan sebelum pandemi saya terbang 100 kali ke berbagai belahan kota. Tapi begitu pandemi yang kemarin itu, ya banyak di rumah kan. Akibatnya apa? Nonton drakor. Saya punya kesempatan nonton drama Korea, saudaraku, mulai dari Vincenzo Casano, Business Proposal, All of Us Are Dead. Saya tahu semuanya. Oke. Oh, pendeta akhir zaman dilawan. Pendeta juga manusia. Tapi nonton berdua bersama istri saya. Ada 1 bintang laki-laki yang saya senang dia karena ganteng. Ya. Lalu kemudian dia kalau main tuh saya suka cara mainnya. Ya. Saya kenal dia pertama kali itu waktu saya nonton Kerajaan Joseon. When the moon embracing the sun. Jangan cuma hafal ayat-ayat Pak Hince. Siapa namanya? Kim So Hyun. Winter dia. Istrimu yang kasih tahu ya. Dia main jadi Raja Joseon waktu itu. Saya suka itu. Itu menurut saya film Kerajaan Joseon yang terbaik buat saya. Ya, saya sudah nonton selesai, Bu. Karena happy ending. Sadar. Saya kalau nonton itu bersama istri saya lihat dulu bagian terakhirnya. Oh enggak happy ending, enggak usah dilanjutkan. Udah ya. Saya ketemu kemudian dia main di peran film yang lain. Dia ketemu It's Okay to Not Be Okay. Betul? Dia jadi petugas juru rawat di sebuah rumah sakit. Orang stres. Oke? Pak, kalau ngomong gini kok mereka rasanya respon gini Pak. Tadi saya yang awal-awal tadi mereka kayak gini, ada yang tidur bahkan. Begitu ke drakor mereka melek loh Pak. Saudaraku. Lalu kemudian saya ketemu lagi dia main film apa? Mata-mata Korea Utara yang nyamar ke Korea Selatan. Kenapa saudaraku? Drama. Jangan bermain drama di hadapan Tuhan saudara.
Percuma saudara main drama. Di depan orang sesama Kristen, shalom apa. Tapi di luar itu Anda tidak seperti itu. Tuhan lihat hatimu yang paling dalam. Saudara capek ketemu orang yang munafik saudaraku. Saya mengembalakan 30 tahun. Ketemu orang seperti ini saudaraku. Sudahlah. Itu pertama membuat saya kalau misalnya saya sebut capek ketemu orang seperti ini. Pertama, yang gak bikin apa-apa di gereja tapi komentar terus, itu bikin capek. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini. Yang waduh saudaraku. Ya kelihatannya suci Pak. Tapi kenyataan di luar. Di gereja haleluya, di luar halilintar. Haleluya saudaraku ya. Oh coba ayo kita coba kunci G. Untuk mereka-mereka seperti ini ada satu bagus lagu ini. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Betapa sedihnya seorang istri bila didapati suaminya penuh dengan topeng. Saya ketemu dalam pelayanan konseling pernikahan. Beberapa wanita terkecoh ketika dia tahu siapa sesungguhnya suaminya yang asli. Menyedihkan saudaraku. So, saya ajak saudara untuk terbuka di hadapan Tuhan. Ayo, ya, kita mau terbuka apa adanya itu enak saudara. Ya, saudara gak perlu bermain drama. Inilah aku Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan. Jadi biarkan pemerintahan Kristus real dalam rumah tanggamu, hidupmu sehari-hari. Itu baru begini saudara. Yang kedua, family. A-nya adalah next. Authority in submission and respect. Otoritas dalam penundukan diri dan hormat. Tolong perhatikan ya. Kebutuhan utama seorang suami, tolong ibu-ibu perhatikan, bukan seks ternyata, sekalipun dia rajin di situ. Kebutuhan utama suamimu adalah dihormati, dihargai. Kalau seorang suami tidak dapatkan penghargaan, penghormatan di rumah, saya beritahu dia akan cari penghargaan di luar. Dan bahayanya banyak perempuan di luar sana ngerti kebutuhan laki-laki itu adalah dihormati, dihargai. Di rumah nggak pernah diperhatikan pakaiannya, makanannya. Begitu di kantor, di tempat luar, maaf Pak dasinya miring, boleh saya betulkan? Kerenyeng-kerenyeng. Bapak sudah minum kopi, saya buatkan ya. Di rumah istrinya nggak pernah ngurusin gitu saudaraku. Oh saudaraku, kebab muncul sekarang bukan cuma istri biasa. Kalau suaminya panglima, istrinya pang 6. Bahkan pang 7 saudaraku. Ya, tapi itu banyak di Jakarta. Di Makassar tidak ada. Tidak ada yang aku. Oh sorry. Tidak ada. Tidak ada bedanya. Kebutuhan utama suamimu dihormati, dihargai. Amin. Mungkin dia pendidikannya lebih rendah dari Anda. Mungkin penghasilannya lebih rendah dari penghasilanmu. Mungkin kedudukan sosial dia lebih rendah dari engkau. Tapi selama dia jadi suamimu, hormati dia. Hargai dia. Jangan remehkan dia. Sepi Pak. Gak ada penolakan gitu rasanya Pak. Silent night. Bukan night ya. Silent day. Malam kudus, siang kudus ini. Belum Natal loh saudara. Halo, tapi kebutuhan utama istrimu. Halo para suami, kebutuhan utama istrimu bukan cien, bukan. Memang banyak wanita di luar sana kebutuhannya cien. Ya, sayang. Terus suami, meyu ciena. Bukan, kebutuhan utama istrimu dicintai. Beberapa wanita mulai, amin. Dia aduh saudara, cintai istrimu hebat.
Dengar, suami kalau kau mencintai istrimu dengan hebat, dia dapat energi. Energi itu apa? Energi itu menghormatimu. Energi itu menghargaimu. Demikian pula sebaliknya, kalau suami dihormati, dihargai istrinya, suamimu dapat energi. Untuk apa? Mencintaimu. Sehingga Gary Chapman menulis dalam satu buku, itu akan disebut dengan apa? Lingkaran energi, energizing cycle. Wah, otot kawat, balung besi, keringet, wedang jahe. Haleluya. Betapa indahnya rumah tangga seperti itu. Ya kan? Ada energi yang bekerja. Tapi kalau suaminya nggak sayang sama istri, istrinya nggak hormat sama suami, ada lingkaran namanya crazy cycle. Lingkaran gila. Dan itu banyak terjadi di Jakarta. Saya buka kartu ya. Orang-orang kerja di Jakarta itu, makanya kafe-kafe di Jakarta laris banyak. Kenapa? Pulang kantor gak langsung pulang mereka. Kumpul-kumpul sama laki-laki. Ngomong sampai malam, saudaraku. Kenapa? Aku gak mau segera pulang ketemu istri. Biar pulang nanti istri udah tidur. Kayak seperti itu, saudaraku. Kenapa? Karena gak dihargai di rumah. Dan akhirnya seperti itu terjadi. Tapi itu di Jakarta ya. Kalau kita kafe ke sini lain ya, membicarakan masa depan. Ke kafenya pun berdua dengan pasangannya. Saya sekarang menikmati Pak, pacaran terus menerus. Bukan berarti dulu enggak. Anak-anak 3-3 sekarang ada di Amerika semuanya. Jadi saya tiap hari berdua, tinggal di apartemen lagi. L4 tahu ya. Lu lagi gitu ya. Tapi saya nikmati berdua dengan istri saya. Salah satu rahasia kemesraan. Tolong bapak-bapak, ini yang belum menikah jangan tiru ya. Tapi yang sudah menikah. Sejak saya menikah tahun 92 sampai saat ini, kami tetap memelihara mandi bersama. Haleluya. Sama. Saudara, gak apa-apa. Kita bisa bercanda pakai shower. Haleluya. Amin Pak Robert. Dari tadi Pak Robert gini terus. Baru ini kali saya khotbah itu responnya Pak Robert. Dari tadi gini terus. Saudara. Haleluya. Ya. Oke, jadi lihat itu. Saling. Tapi jangan tuntut hanya istrimu yang tunduk padamu loh. Efesus pasal 5 ayat 21. Saling. Menundukkan diri itu saling. Katakan 1, 2, 3, saling. Kita gak bisa bilang gini, aku laki-laki kepala. Tunduk, gak bisa saudara. Kalau kamu gak buktikan cintamu hebat, sulit istrimu mau tunduk. Tapi kalau kamu bisa buktikan, istrimu akan berkata, cintaku padamu takkan berubah, walau kini ditelan waktu. Lanjut. Sedap cinta yang sedap. Pak jangan gini terus ya, tangannya udah ini udah peka Pak, tangannya ini dah. Para orang tua dengar saya ya. Hal terbaik yang bisa kamu berikan kepada anak-anakmu bukan gadget terkini. Bukan HP, bukan mobil. Hal yang terbaik yang kamu bisa berikan kepada anak-anakmu adalah perlakukan pasanganmu dengan penuh cinta di depan mata mereka. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Direkam semua yang dilakukan orang tuanya. Setiap kali saya mendamaikan suami istri yang berantem, bahkan KDRT. Satu kali saya ngeri. Suami saudaraku mukul istri berdarah-darah. Masukkan kepala istri di bak mandi. Gila gak tuh? Itu potensi membunuh. Saya marah saudaraku. Istrinya mengadu kepada saya. Foto bekas itu. Apa yang saya lakukan? Lapor polisi. Cek kapok kon yo. Ada bukti visum. Dan suaminya gak bisa apa-apa. Masuk penjara. Rasain lo.
baru di penjara dia. Tuhan. Sekali-sekali perlu saudaraku dikasih pelajaran yang berharga. Beraninya sama perempuan. Hah? Mana sih? Saudara, saya tanya sama suaminya. Pernah nggak kamu melihat peristiwa yang sama kamu pukul istrimu? Iya Pak, saya lihat. Kapan? Waktu saya kecil. Siapa melakukannya? Papa saya kepada mama. Nular Pak. Nular. Direkam sama dia dari kecil. Makanya kalau ada masalah keluarga, masuk ke kamar aja, kunci pintu, baru ngomong sama pasanganmu. Jangan di depan anak-anak kita. Children see, children do. Amin. Ya. Haleluya. Kok rasanya ada penolakan gini ya Pak ya? Atmosfernya berubah ya. Oke, lalu berikutnya saya sampai di mana tadi? M. Yang A agak cepet ya. Saya berapa menit khotbah? 40 ya? Sampai selesai. Saya harus ke airport dulu sebentar lagi. Mutual synergy of potentials. Jadi harus apa saudaraku? Kerjasama, saling membangun. Bahu-membahu satu rumah. Kenali potensi istrimu, suamimu, anak-anakmu. Lalu bersinergi untuk kepentingan kerajaan Allah. Suami dengar ya. Tugas pertama pria waktu Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden. Suruh apa? To tend. Mengusahakan. Lalu memelihara. Nah kata memelihara itu dalam terjemahan lain dikatakan to cultivate. Menumbuh kembangkan. Jadi suami tugasmu tumbuh kembangkan istrimu. Maksudnya bukan jadi gemuk. Potensinya, karunianya itu tugas suami itu dorong dia untuk maju. Saya punya pengalaman menarik. Saya menikah tahun 92 ya. Dan istri saya bilang gini. Sayang, aku menikah sama kamu, yang pendeta itu kamu loh sayang. So, jangan panggil aku ke depan untuk melakukan ini itu. Dia udah ngomong gitu sama saya. Aku biar di belakang sama anak-anak sekolah minggu. Karena pelayanan dia pelayanan sekolah minggu. Dia gak suka tampil di depan. Oh iya sayang, namanya cinta teh. Sampai satu hari ada seorang hamba Tuhan dari Singapura, orang India. Namanya Crispus Ratnam. Dia bernubuat kepada istri saya. You are not only, kamu bukan cuma istri pendeta. Kamu pembicara, pengkhotbah, kamu mengajar. Tuhan akan pakai kamu untuk ini. Saya bilang amin, amin. Apa yang saya lakukan Pak Hince? Saya belikan buku-buku rohani. Saya bilang baca sayang. Saya ajak ikut dia seminar-seminar, kursus-kursus bahkan. Belajar bersama-sama. Saya kasih kesempatan dia sharing di kalangan komsel. Hari ini dia udah khotbah keliling, bahkan dia diundang ke luar negeri. Tugas suami menumbuh kembangkan pasanganmu. Tidak selalu harus jadi pengkhotbah. Temukan potensi dalam dirinya. Tahu nggak tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal di dunia di mana? Bukan tambang emas, bukan nikel di Sulawesi Selatan yang kaya ini. Tapi di kuburan-kuburan. Karena ada banyak orang saudaraku mati sebelum potensinya dikeluarkan. Ada banyak buku-buku yang menginspirasi dunia. Tapi belum terbit karena orangnya mati. Ada banyak lukisan harganya bisa bernilai puluhan ratusan miliar. Tapi belum dikeluarkan karena belum dilukis, orangnya keburu mati. Ada banyak lagu-lagu bisa menginspirasi jutaan orang. Yang seharusnya bisa jadi berkat. Tapi orangnya keburu mati. Kenapa? Karena dia belum menyatakan mengeluarkan semua. Makanya saya setuju Miles Monroe bilang gini. Jangan mau mati dalam keadaan penuh. Matilah dalam keadaan kosong. Artinya semua bakat, karunia, talenta, potensi kita. Kita kembangkan sepenuhnya. Baru kita bilang gini. Ambil saya Tuhan bila sudah waktunya. Amin saudaraku. Sewaktu-waktu investor itu harus kalau invest gak mau rugi. Ada di sini investor saudara invest 10 M. Gua merem-merem deh, gua anggap hilang-hilangan. Gak ada kan. Saudara hitung invest 10 miliar. Saya harus tahu break even pointnya kapan. Kapan return on investmentnya itu datang. Saya harus bisa memprediksinya. Resiko apa saja saya hitung baik-baik lalu saya bilang oke. Jangan kayak anak-anak muda sekarang itu. Anak-anak muda sekarang milenial kan. Work smart. Saya bilang no, work hard first. Mereka bilang work smart. Anak saya itu milenial saudara. Dia udah kerja, dia dapat saham dari perusahaannya. Dan dia datang sama saya, Papa, aku tak mau main robot trading. No, saya bilang jangan Fit.
Pak ini bisa, dia hitung. Karena dia lulus MBA Amerika Serikat. Ya, saudaraku. Lalu dia bilang, enggak, Papa dulu sekolah akuntansi. Papa belajar tentang makro mikro ekonomi. Dan kalau ada keuntungan cepat yang didapat melebihi tingkat suku bunga bank, patut dicurigai. Anak saya bilang gini, Papa ada kantornya Pak, legal semua ya. Bapak-bapak jujur ya, anak-anak sekarang kita nggak bisa bilang jangan, tidak, nggak bisa. Udah gede kok. It's your depend on your decision. Sekarang keputusanmu. Papa cuma bisa menasihati. Bener dia tanam, bang, ratusan juta milik pribadinya dia. Lalu pemerintah mengumumkan pembekuan. Dia datang sama saya, Papa, punya aku dibekukan. Terus gimana? Betul kata Papa, kapok aku. Nah sudah. Dengar ya anak muda, bukan cuma work smart, you have to work hard also. Itu tugas kita di muka bumi, kerja rajin. Oh enggak enak ya, rasanya ada mata-mata yang enggak setuju dengan pendapat saya nih Pak ya. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kita harus mengembangkan semua potensi kita secara maksimal. Amin. Ya, pasangan saudara, kembangkan dia, itu tugas kita. Next lagi, harus kerjasama satu rumah, membangun demi kepentingan kerajaan Allah. Next slide lagi, saya nggak akan rincikan kan mengingat waktu, saya point to point. Lalu, I-nya adalah intimacy with God. Harus ada keintiman yang dibangun. Aduh saudaraku, bangun domestik keluarga, doa bareng gitu loh. Kenapa sih? Setiap kali saya ketemu suami istri yang berantem, datang ke rumah Pak. My first question is, saya tanya gini, gimana mesbah keluarga kalian? 99,9% menjawab gini, ya itu apa Pak, kami itu sibuk Pak, kami malas. Padahal saudaraku, apa susahnya kita bangun bareng, muji Tuhan bareng, nyembah bareng, doa bareng sebentar. Tumpangi tangan pasanganmu, berkati pasanganmu. Itu penting. Saya kasih alasannya. Manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh bersatu karena seks, jelas. Roh bersatu karena satu Tuhan, betul? Satu baptisan, satu roh, itu Alkitab bilang. Tapi jiwa bagaimana? Jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Gak mudah, banyak persoalan rumah tangga muncul di masalah kejiwaan Pak. Pria didominasi oleh pola pikirnya, belief system, kognitifnya lebih kuat. Wanita perasaan. Belum lagi kehendak, tidak sama. Saudaraku, tapi Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 5 menegaskan ketika gereja mula-mula mereka berdoa. Alkitab bilang mereka sehati, sejiwa. Untuk bisa menyamakan, memang nggak bisa menyamakan betul. Tapi membawa pengertian kesamaan pikiran, perasaan, kehendak itu lewat mesbah keluarga. Saya 30 tahun menikah saudara. Kami tiap hari bangun mesbah. Kayak tadi sih karena saya tidur sendiri. Di sini nggak sama ya, saya doa sendiri. Tapi setiap kali kami bersama, kami lakukan itu. Dan khasiatnya luar biasa. Ayo, ambil waktu. Gak mesti harus 1 jam. Beberapa menit bersama-sama memuji Tuhan bersama. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan bilang apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat. Apapun yang mereka minta, aku akan memberikan kepada mereka. Oh saudaraku, jangan remehkan mesbah keluarga. Next lagi. Habis keintiman apa lagi? Ya, L-nya adalah loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan, tanpa syarat. Waktu pacaran, kan kita suka tanya, kenapa sih kamu sayang aku? Coba kasih musik yang romantis. Kunci G. Sayang, kenapa kamu sayang aku? Pacarnya bilang, habis kamu pengertian sih. Kamu orangnya adem. Kamu keibuan. Saya beritahu, itu alasan. Itu alasan. Tapi begitu pemberkatan nikah, saudara tidak boleh menemukan alasan. Karena level cintamu sudah tanpa alasan, tanpa syarat sekarang. Agape Pak. Jadi sekalipun
istrimu telah terjadi pelebaran badannya ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya karena telah melahirkan berkali-kali. Suami-suami tetap katakan, still loving you. Sekalipun suamimu terjadi pembuncitan di perutnya dan dia seperti hamil 9 bulan dan tak lahir-lahir. Dan ketika rambutnya mulai berguguran di bagian depan dan mulai ada kilatan cahaya yang memantul, jadi jidatnya lebih luas lagi. Hai istri, katakan, still loving you. Kalau istri saya tanya sama saya, Kunci G, mari kita naikkan pujian yang satu ini. Kunci A kurang tinggi, panas. Saya panas ini Pak. Why do you love me so sweet and tenderly? I do everything to make you happy. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara yang kita tunggu-tunggu selama ini. Gus Plus itu tadi saudara. Dengar saudara, kalau istri saya tanya, kenapa sih kamu sayang sama aku? Saya bilang gini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. I love you with unconditional love. Istri saya akan menjawab begini, Bu Robert. So sweet. Ah. Sepertinya saya bicarakan ini sesuatu yang remeh-remeh ya, tapi banyak dilupakan suami istri. Sehingga rumah tanggamu jalannya kayak itu, kayak mesin. Senin, Selasa, Rabu, nggak ada gregetnya lagi. Bahkan beberapa orang, enggak di sini, sudah kayak cuma mempertahankan status lagi. Karena memang sudah nggak ada rasanya apa-apa lagi. Ya sudah kadung punya anak Pak, ya katanya nggak boleh cerai Pak, ya sudahlah dijalani. Betapa menyiksanya hidup seperti itu. Tinggal satu rumah but there is no love anymore. Gimana itu? Padahal Tuhan menginginkan sorga itu dimulai dari rumah tangga saudara. Yang terakhir sekarang, yang terakhir Pak. Ini penting sekali. Ya, young generation prepare. Terus cepet, enggak cukup waktu. Nanti aja seminar ya, makanya undang saya lagi Pak. Mana ada pendeta mengundangkan dirinya gitu ya. Ini akan saya buat buku Pak. Jadi saya kasih tahu dulu, nanti kalau bukunya sudah terbit saya tinggal hubungi Pak Robert ya. Detailnya adalah seperti ini. Seluruh keuntungannya 100% buat pekerjaan Tuhan. Saudaraku, young generation prepare family. Kenapa? Generasi muda harus dipersiapkan. Tolong orang tua, tanggung jawab pendidikan rohani anak-anakmu bukan tanggung jawab gereja. Tanggung jawab pendidikan rohani anak-anakmu, tanggung jawabmu. You have to know the word of God. Anda harus belajar Alkitab supaya kamu bisa didik anak-anakmu sesuai Alkitab. Dengar ini, success is predictable. Sukses dapat diduga. Mana buktinya? Joshua 1 ayat 8. Jikalau kamu, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan siang malam, maka kamu akan bertindak hati-hati. Pertama, kedua, berhasil, terus beruntung, triple portion blessing. Bukankah itu sukses? Sukses bisa diduga kalau kamu mulai mendidik anak-anakmu takut Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, anak-anakmu pasti sukses. Itu jaminan kok firman. But also failure is predictable. Kegagalan bisa diduga kalau anakmu tidak hidup sesuai firman. Sudahlah. Mungkin sudah bilang gini, tapi buktinya Pak, di luar banyak orang tidak percaya Yesus bisa kaya raya. Konglomerat, tunggu dulu. Yang saya masukkan sukses dalam ukuran firman, ukuran Tuhan. Tahun lalu muncul Crazy Rich di Indonesia, masih muda-muda. Ramai Crazy Rich. Betul gak saudara ya? Waduh, orang pada bilang, tuh mereka aja gak di dalam Yesus bisa kaya raya. Wah, saya tanya sama saudara, mereka sekarang di mana? Ya, rich-nya hilang, tinggal crazy-nya saudara sekarang. Halo, makanya perlu kerja keras anak-anak muda milenial.
Ya, saudaraku, anak-anak perlu dipersiapkan. The more you know the word of God, the more you can teach your children. Semakin kamu tahu firman, semakin tahu kamu mengajar anak-anakmu. The less you know the word of God, the less you can teach your children. Semakin kamu nggak tahu firman, kamu ngajar apa sama anak-anak saudara? Makanya itu tanggung jawab Anda. Kalau di tempat kami, Pak, kalau ada orang-orang tua protes soal Rocky, saya minta guru-guru sekolah minggunya mempertemukan dengan saya. Kalau misalnya pas saya di Jakarta, kan biasanya ada orang tua protes. Bagaimana gereja ini? Bagaimana Mi? Sejak ikut gereja sini, anak-anak sekolah minggu sini jadi nakal Mi. Tidak bisa turut orang tua Mi. Bagaimana itu gereja tidak beres tuh guru-guru sekolah minggunya. Kalau ada orang seperti itu, saya suruh ketemu saya. Terus saya akan ngomong gini, terima kasih buat masukannya. Kami akan berusaha memperbaiki sistem pengajaran di gereja kami. Tetapi sebelum Bapak Ibu pulang, izinkan saya bertanya satu saja. Anak Bapak bersama kami dalam 1 minggu hanya 2 jam saja. Selebihnya dengan siapa? Dan mereka akan menjawab, berpandang-pandangan. Ya dengan kami orang tua. Ya itu salahmu, urusanmu. Cuma 2 jam dituntut macam-macam. Ini juga gak enak Pak, ngomong gini mata. Tadinya dengar khotbah gini, sekarang gini Pak. Kayak saya mau ditelan aja. Halo orang tua. Saya tutup dengan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dari kecil saya ajari firman anak-anak saya. Saya bacakan Alkitab. Saya minta disiplin mereka mulai membaca. Bahkan anak saya yang paling kecil waktu SMP saja, dia sudah baca Alkitab setahun sekali, saudaraku. Tidak punya cita-cita jadi pendeta. Hari ini saya bersaksi 3 anak-anak saya. Semua lulus dari Amerika Serikat dengan prestasi yang gemilang. Anak saya yang pertama David Pria, lulus dengan S2-nya the highest honor. Anak saya yang kedua Tirsa, lulus S2 di sana dengan predikat summa cum laude. Dan yang terakhir 2 bulan lalu saya ke Amerika, wisuda anak saya yang terakhir S1 baru. Dan saya terkejut waktu vice presiden sekolah tersebut memanggil bahwa anak saya dipanggil ke depan. Lalu diumumkan bahwa GPA-nya 4. Sejak semester 1 sampai selesai. Terus nilainya. Dan bukan cuma itu, dia bilang gini, dia mahasiswa teladan karena dia telah beri impact yang bagus bagi kampus ini. Saya ada di situ Pak, di antara 5.000 orang. Mari saya beritahu saudara, saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Buat saya itu harta saudaraku. Tapi oke lah, mungkin sudah berkata anak-anak saya sekolah di luar negeri juga nilainya oke sudah. Tapi yang berikut ini yang saya mau beritahu pada saudara. Yang kedua, mereka semua takut Tuhan. Dan yang ketiga, mereka semua melayani Tuhan. Walaupun mereka nggak mau jadi pendeta. Yang nomor 1 bisnis. Ya, dia sudah punya bisnis sendiri, tapi dia juga punya bisnis di Amerika. Yang nomor 2, dia professional counselor di Amerika. Dan yang ketiga, OPT, dia dapat pekerjaan untuk sebelum masuk ke S2. Mari saya beritahu saudara, tetapi takut Tuhan, melayani Tuhan. Saya sedih ketika saya tahu ada beberapa teman pendeta, anaknya narkoba. Susah saudaraku, mau khotbah bagaimana saudaraku? Anaknya terlibat free sex. Ada anak pendeta saudaraku, pegang senjata dan pergi ke tempat-tempat mesum itu. Gimana orang tuanya empot-potan? Makanya saya ingatkan pada saudara, persiapkan anak-anak saudara. Biar mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan saya berdoa buat setiap kita, anak-anak kita adalah generasi yang unggul. Alkitab bilang perkasa di bumi ini akan jadi jawaban hidupnya selaras dengan tujuan-tujuan Tuhan yang ditetapkan. Dan dalam prinsip kehidupannya adalah pemerintahan Kristus nyata lewat kehidupan mereka. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Terima kasih. Mari kita beri bersama-sama. Haleluya. Kalau ada suami istri, bolehkah sejenak pegang tangan pasangan saudara? Oke.
Bukan cuma dipegang ya, dirangkul. Istrinya merespon dong. Beda ya, dulu cuma segini, sekarang agak gini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, manis sekali. Kenapa Pak? Kok Bapak heboh terus dari tadi? Asik. Ada lagi. Mantap. Maaf ya, kok kali ini saya agak sedikit lebay ya. Tapi saudara, ini penting saudara. Ini penting saudara. Ini penting saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Angkat suara kita. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap pasangan yang ada Tuhan, dan biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi perwakilan kerajaan-Mu. Mereka mewujud nyatakan Engkau yang gak kelihatan, kerajaan yang gak kelihatan menjadi kelihatan lewat hidup mereka ya Tuhan. Sementara kalau kami perjamuan kudus, juga Tuhan tolong ya anak-anak muda yang belum menikah, supaya mereka menemukan teman hidup yang sepadan, seiman, yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih, berkati roti anggur ini, agar supaya kami mengalami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam nama Yesus. Aku mengasihi. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan saya minta suami istri boleh berhadap-hadapan. Yes. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Angkat roti dengan tangan kanan dan nanti suami istri saling memberi seperti ini. Seperti ini ya. Ya, atau mau langsung juga boleh, ya. Oke. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Makanlah. Berikan ke pasangan saudara. Dan malam hari itu pula dia mengambil cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Berikan ke pasangan saudara, minumlah. Tuhan memberkati saudara semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan Rock News. Shalom. 2 minggu lalu ya tanggal 5 setelah ibadah kami, Pak Jonathan, saya dan tim ya Charles, Pak Ray, Alvin dan Jeremy, kami mengadakan perjalanan dari Makassar ke Manado. Ya kami survei jalan, ukur jalan Pak. Ya kurang lebih 1.700 ya 1.700-an kilo. Nah, kenapa? Karena kami melihat bahwa Sulawesi ini dulunya adalah pulau Kristen. Hanya ada 2 titik yang bukan, tetapi hari-hari ini sangat, ya kita lihatlah keadaan sekarang. Dan kami survei dari kota ke kota, dari Palopo, Pendolo, Tentena, Poso, kita nggak masuk Palu, Gorontalo, Kota Mobagu sampai Manado. Ternyata di daerah tengah ini itu sudah kekristenan sudah mulai tergerus di sana. Tanah-tanah sudah. Jadi secara regional Rock Sulawesi, regional 2 ini kami melihat ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk membangkitkan kembali api Injil itu. Jadi dari Pak Jonathan dan semua tim kami mempunyai visi untuk rekindle the fire in Sulawesi. Oleh karena itu kami mengadakan perjalanan ketemu dengan gereja-gereja Tuhan walaupun bukan rock ya. Ada beberapa yang memang rock di Palu, daerah Gorontalo, Kota Mobagu, Manado sana sudah ada rock, tetapi yang di tengah ini bukan rock. Kami sharing dan mereka menangkap visi ini. Dan kemudian mereka juga berbeban bersama-sama bagaimana untuk supaya Injil kerajaan itu, tata kelola kerajaan, ekonomi kerajaan itu bisa kemudian diterapkan ya di kota-kota yang ada. Karena muara daripada kerajaan Allah adalah kesejahteraan kota. Karena itu
regional rock ini, Sulawesi ini berbeban untuk kemudian kami mengadakan perjalanan misi nanti bulan depan, mulai tanggal 18 Juli ya, ada di kota Palopo tanggal 18 Juli, 19 Juli di Pendolo, jadi cuma sehari langsung berpindah kota ya. Kemudian 20 di Tentena, 21 di Poso, 22 masuk Palu, 23 Gorontalo, 24 Kota Mobagu, dan kemudian berakhir di Manado. Nah, jadi dengan harapan bahwa para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, jemaat, bahkan semua yang ada di marketplace, termasuk pegawai negeri, apalagi pengusaha, ya TNI, Polri, dan juga generasi, bahkan para politikus yang ada, itu bisa kembali mendapatkan pemahaman yang baru tentang kerajaan Allah, bagaimana mengelola, karena kita dipercayakan untuk apa? Mengelola bumi ini, tanah kita, ya kan? Nah, di daerah tengah ini tanah-tanah mulai terhilang, mulai hilang. Jadi orang Kristen yang ada di kota itu mulai terpinggirkan karena faktor salah dalam mengelola ekonomi, ya. Jadi kami akan melakukan perjalanan ini dengan tema Rekindle the Fire in Sulawesi. Jadi bulan depan kami akan mengadakan perjalanan ini. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bisa mensupport kami dalam doa, ya, bersama Pak Jonathan dan juga teman-teman yang ada di regional 2 Sulawesi ini, support dengan doa, dan juga kalau Bapak Ibu terbeban untuk memberikan taburan ya untuk pelayanan ini, ya, supaya kita bisa melihat bahwa Sulawesi ini kembali berkobar-kobar oleh api Injil kerajaan Allah itu, amin. Nah, Bapak Ibu bisa nanti kalau ada rekening misi, ada rekening misi sudah ditampilkan, ya, Bapak Ibu bisa mentransfer atau memberikan taburan ini, ya, supaya kita melihat bahwa dengan ini kita mempunyai beban yang bersama. Karena Kota Makassar memang pintu gerbang ke Indonesia Timur, tetapi Pulau Sulawesi ini adalah pulau yang sangat strategis. Karena bukan hanya Kota Makassar, tapi kota-kota yang lain yang ada di Sulawesi ini juga merupakan jalan akses untuk menuju ke Indonesia Timur. Jadi kalau kita terhilang, kota-kota yang ada, gereja Tuhan tidak bergerak, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus bersama-sama untuk memikirkan hal ini dan mendoakannya bersama-sama, amin. Oleh karena itu memang ada videonya, tapi belum mungkin minggu depan Pak Jonathan akan membicarakan hal ini lebih lagi, dan nanti akan tim akan bersama Pak Arifin, Pak Roni, ya. Nanti kapan-kapan Pak Roni juga harus turun lapangan ini. Haleluya, ya. Oke, jadi kami mohon supaya Bapak Ibu bisa turut mendoakannya, berbeban juga di dalam visi dan misi ini, supaya komunitas-komunitas yang ada bisa terbangun kembali, amin. Supaya kerajaan Allah ditegakkan di kota-kota yang ada di Sulawesi. Ini baru satu trip, nanti akan ada trip berikutnya mungkin ke Parepare, Mamasa, Mamuju, dan sampai di Sulawesi Tengah. Ada kan sampai ke Kendari. Jadi seluruh Sulawesi ini akan kami jalani sehingga kerajaan Allah ditegakkan di Sulawesi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Kami dari generasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah mendaftar untuk camp di tanggal 24 hingga 26 Juni. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar, untuk detail lebih lanjut mengenai jadwal kumpul dan lain-lain, kami dari panitia akan membagikan link grup WhatsApp. Jadi di situ teman-teman tahu mungkin nanti jadwal kumpulnya kapan, di mana. Dan sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari saya ajak semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan dan wajahmu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa yang daripada Tuhan itu melingkupimu mulai daripada siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.